Kami sudah berada di kota Kendari, tepatnya di Masjid Raya atau Masjid Agung Al-Kautsar kota Kendari, dan tadi malam kami menginap di masjid ini, dan rencana pagi ini kami akan mencari informasi. Yang pertama, akses menuju Wakatobi. Setelah itu kami akan makan siang, kemudian mungkin menyempatkan diri untuk melihat museum di kota Kendari. Nah, kami sedang siap-siap untuk bergeser dari masjid ini, dan malam nanti kemungkinan besar kami akan pindah karena lokasi di masjid ini masih dalam masa pembangunan sehingga tidak terlalu nyaman untuk kami tempati. Pamit Pak. Assalamualaikum. Ini adalah hari pertama kami berada di kota Kendari. Kami keluar dari Masjid Raya Al-Kautsar Kendari sekitar jam 8 pagi. Tujuan pertama kami adalah Pelabuhan Nusantara Kendari, tempat kapal cepat menuju Buton dan Wakatobi berlabuh. Kami baru pertama kali mengunjungi Kendari. Ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara ini berada di Teluk Kendari, dekat laut, sehingga hawanya lumayan panas. Di itinerary kami, Kendari hanya menjadi tempat transit sebelum kami pergi ke Buton dan Wakatobi. Kami tidak punya tempat-tempat yang secara khusus akan dikunjungi. Jadi, kami hanya luntang-lantung selama berada di Kendari. Rencana kami hanya 2 atau 3 hari tinggal di kota ini. Kondisi jalan menuju Pelabuhan Nusantara Kendari sangat tidak nyaman. Ini bisa terjadi karena pada November 2019, jembatan Teluk Kendari sedang dibangun sehingga jalan di sekitarnya rusak berat akibat dilalui kendaraan-kendaraan berat. Jembatan ini membelah Teluk Kendari yang akan menghubungkan wilayah utara dan selatan Kendari. Di Pelabuhan Nusantara, kami akan mencari informasi tentang harga tiket serta jadwal keberangkatan kapal dari Kendari ke Buton dan Wakatobi. Setelah informasi didapat di Pelabuhan Nusantara, jalan kami lanjutkan ke lokasi yang akan dijadikan tempat menginap nanti malam. Tujuan pertama adalah Kebun Raya Kendari yang lokasinya sekitar 30 km dari kota Kendari. Di salah satu sudut kota Kendari, kami kembali disuguhi antrian kendaraan di SPBU. Kali ini bukan hanya kesulitan solar,
tapi juga bensin. Antriannya bisa mencapai ratusan meter. Waduh, cilaka. Bagaimana kami nanti mengisi solar? Ironisnya, kios-kios BBM justru tumbuh subur di sekitar area SPBU. Pasokan solar dan bensin mereka sangat banyak. Sementara solar di SPBU justru telah habis. Bagaimana kondisi ini bisa terjadi di sebuah ibu kota provinsi ya? Jalan kami bertemu pintu gerbang Masjid Al-Alam. Masjid ini menjadi ikon baru Kendari karena keunikannya. Kami akan kunjungi nanti dan siapa tahu bisa menginap di dalam areanya. Oh ya, sekarang kita sudah berada di area Kebun Raya Kendari. Ketika kami datang, lokasi wisata edukasi ini baru beberapa minggu saja diresmikan, sehingga bisa terlihat kondisi jalan dan bangunannya masih baru. Namun, sepanjang di dalam kebun raya, kami tidak bertemu satupun pekerja ataupun pengunjung. Padahal hari itu adalah hari akhir weekend. Biasanya banyak pengunjung yang datang. Pemirsa, kita sudah ada di Kebun Raya Kendari, jaraknya sekitar 14 km dari kota Kendari. Kita di sini menyaksikan kebun yang baru dibangun mungkin oleh pihak pemerintah karena infrastruktur rumah, tempat dan juga jalannya masih baru. Ya, di sini tadi kita masuk nggak ada petugas, nggak ada siapapun, jadi kami hanya satu keluarga saja. Rencananya siang ini akan berhenti dulu di sini, adem dulu di sini. Nanti baru sore akan kembali lagi ke kota Kendari untuk ambil cucian dan tidur lagi di masjid. Kebun Raya Kendari ini diresmikan pada akhir Oktober 2019. Kebun ini ditujukan untuk konservasi, penelitian, serta edukasi wisata, dibangun oleh LIPI dan Kementerian PUPR. Dana yang dikucurkan mencapai
39 miliar rupiah. Kebun raya ini dibangun sejak tahun 2015. Persoalan muncul ketika Ambu kebelet ingin ke belakang. Kami mencari toilet di area kantor. Ternyata dikunci. Jikapun ada yang terbuka, airnya kosong. Tidak ada satupun karyawan yang bisa dimintai tolong. Ya, tidak nama tapi atau dikunci nggak ada itu kuncinya. Tuh. Kosong sekali, tidak ada stafnya. Soal toilet di Kendari ini jadi persoalan karena di kota yang baru dan bagus ini sendiri airnya tidak dinyalakan sehingga kami tidak bisa menggunakan fasilitas toilet di sini dan tidak ada satu staf pun atau karyawan yang ada bekerja di sini sehingga kita tidak bisa minta tolong. Gimana? Mau? Hah? Menggali tanah, menggali lubang, terus tinggal cebok deh. Kalau menurut kamu pakai toilet mobil aja. Nanti gampang tinggal di mobil. Mikirnya ya gua gali. Iya kan ada abang, tadi tuh aku mau masuk gua. Gali sendiri sebenarnya bagus. Itu pupuk. Ini pengalaman pertama. Tapi ya gimana, panggilan alam harus dilakukan. Nanti ketok-ketok aja atau enggak ini ya, kasih tahu ya kalau perlu air. Nanti bantuin Ambu kalau misalnya perlu air ya. Bu, gimana Bu? Oke Bu? Oke, good. Ya pemirsa, di saat ada kesempatan di tempat yang seperti ini di Kebun Raya Kendari, kami memanfaatkan waktu yang ada untuk merender, mengedit, dan mengirimkan video yang telah kami buat untuk dikirimkan pada tim Semarang. Seperti ini saudara, ini video sebagai pengantar untuk episode dari Bangka hingga ke Jakarta Selatan ya. Ada yang belajar juga, karena aku main game. Pada petang kali kami berkunjung ke Masjid Terapung Al-Alam di Teluk Kendari. Masjid yang dibangun pada tahun 2010 ini menjadi ikon baru kota Kendari dan mulai diresmikan dan digunakan pada tahun 2018. Masjid Al-Alam sempat kontroversial karena dinamakan hampir sama dengan nama penggagasnya, yaitu Gubernur Sulawesi Tenggara terdahulu, Nur Alam. Didirikan di atas lahan reklamasi seluas 12,6 ribu meter persegi, masjid ini mampu menampung 10.000 jemaah. Arsitekturnya diklaim mirip Menara Al-Burj di Dubai. Kami tertarik untuk bisa menginap di masjid ini, namun pihak pengurus Masjid Al-Alam menolak dengan alasan mereka tidak dapat menjamin keamanan kami. Akhirnya, kami kembali ke Masjid Raya Al-Kautsar untuk bermalam.